Roy Suryo dilaporkan ke Polres Metro Jakarta Selatan atas dugaan pencemaran nama baik dan fitnah. Laporan dilayangkan oleh Ketua Umum Gibranisti, Taufik Bilfaqih. Taufik menjelaskan laporan ini bermula dari rentetan kegaduhan terkait validasi gelar S3 Roy Suryo dari Universitas Negeri Jakarta atau UNJ. Menurutnya, pernyataan Roy Suryo telah menyerang kehormatan dan harga dirinya di depan publik. Ia menilai ada unsur niat jahat dalam pernyataan-pernyataan yang dikeluarkan oleh Roy Suryo. Kuasa hukum Taufik telah menyerahkan sejumlah barang bukti kepada penyidik, termasuk rekaman pernyataan Roy Suryo yang diduga melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Saya bisa melihat ijazahnya Jokowi itu 99,9%. Padahal di saat yang bersamaan Anda itu punya masalah secara akademik. Kan gitu. Di saat yang bersamaan Anda punya problem secara akademik dan Anda tidak jujur. Seharusnya ketika Anda tahu Anda sudah divonis, Anda dipidana, Anda melapor. Kalaupun UNJ masih mau meneruskan, seharusnya UNJ bikin ya peraturan rektor baru kah, khusus RS, nggak apa-apa. Dituding gelar doktornya palsu, Roy Suryo tunjukkan ijazah asli dan dokumen akademik lainnya. Roy juga menepis isu yang sebut dirinya dikeluarkan pihak kampus karena terlibat kasus ijazah Jokowi. Roy Suryo membantah keras tudingan yang menyebut gelar doktornya palsu. Roy secara langsung menunjukkan ijazah doktor asli yang diterbitkan oleh Universitas Negeri Jakarta untuk membuktikan bahwa gelar akademiknya sah dan legal. Ia menyebut mulai studi doktornya pada tahun 2016 sempat tertunda beberapa waktu sebelum akhirnya dilanjutkan tahun 2020 dan berhasil menyelesaikan pada 2024. Untuk memperkuat pembuktiannya, Roy Suryo memperlihatkan sejumlah dokumen akademik asli miliknya. Selama ini saya selalu menunjukkan ijazah S1. UGM ini asli. Ini kopinya. Dan itu ada legalisasinya. Kemudian ada ijazah S2. MKes. UGM asli juga ini. Dan selama ini yang kemudian digoreng oleh para termul adalah saya menunjukkan surat tanda lulus. Memang surat tanda lulus adalah tanda seseorang memang telah lulus dan di sini jelas berhak memegang gelar doktor. Inilah ijazah asli yang saya dapatkan dari Universitas Negeri Jakarta sah. Di sini ada embosnya, ya, tuh ada embosnya. Ada juga watermarknya. Dan ini bukan ijazah, lintasan stempelnya jelas. Dan ini bukan ijazah baru dicetak di Pasar Pramuka dekat dengan UNJ, enggak. Roy juga meluruskan isu yang menyebut dirinya dikeluarkan atau drop out dari UNJ. Menurutnya, aturan akademik mengenai sanksi DO hanya berlaku bagi mahasiswa yang terjerat tindak pidana dengan kriteria tertentu, bukan perkara yang sedang dihadapinya saat ini. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, pihak bongkar ijazah Jokowi atau Bon Jovi datangi Petun Jakarta memenuhi panggilan sidang gugatan Universitas Gadjah Mada terkait status ijazah Presiden RI ke-7 Joko Widodo. Sebelumnya status ijazah Jokowi diputus sebagai informasi publik yang bisa diakses masyarakat. Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta kembali menggelar sidang gugatan keberatan yang diajukan Universitas Gadjah Mada terhadap pihak bongkar ijazah Jokowi atau Bon Jovi. Gugatan ini merupakan respon atas putusan Majelis Hakim Komisi Informasi Pusat terkait status ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang diputus sebagai informasi publik. Sidang dengan agenda pemeriksaan saksi ini menjadi persidangan terakhir sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan. Pihak Bon Jovi menghadirkan saksi ahli hukum yang juga merupakan mantan Hakim Konstitusi RI periode 2003-2008 Marwarar Siahaan. Kehadiran Marwarar bertujuan untuk mempertegas posisi mereka terkait gugatan keberatan UGM. Pihaknya menilai permohonan keberatan yang diajukan UGM ke pengadilan sudah kadaluarsa. Yang kedua, yang saya garis bawahi dari yang keterangan ahli tadi, apa yang diputuskan oleh Majelis Hakim KIP itu sudah benar, yakni Majelis Hakim KIP mengabaikan batas waktu terlambat bagi kami untuk mengajukan permohonan. Menurut Majelis Hakim KIP bahwa
keterlambatan kami mengajukan permohonan itu. Hukum itu tidak lagi badan hukum publik negara. Oleh karena itu, kalau dia mengajukan keberatan di dalam hal ini dikatakan di tempat kedudukannya di pengadilan negeri. Nah, ini menjadi persoalan yang akan terjadi. Kita lihat nanti dalam putusan hakim. Sidang gugatan ini merupakan kelanjutan dari putusan KIP pada April 2026. Dalam putusan tersebut, Majelis Hakim KIP mengabulkan permohonan Bonjowi dan menyatakan bahwa ijazah Jokowi merupakan informasi publik yang boleh diakses masyarakat. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Luke Anthony Vickery resmi menjadi warga negara Indonesia setelah menjalani pengambilan sumpah kewarganegaraan yang dipimpin Menteri Hukum RI Supratman Andi Aktas di KJRI Sydney, Australia. Informasi selengkapnya kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah di iNews Sore. Anak kembali di iNews Sore, pemirsa. Sidang pra-peradilan kedua yang diajukan Roy Suryo terhadap Polda Metro Jaya memasuki agenda penyerahan kesimpulan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Agenda ini menjadi tahapan akhir sebelum Hakim Tunggal membacakan putusan pada 20 Juli mendatang. Sidang pra-peradilan Roy Suryo resmi memasuki tahap akhir dengan agenda penyerahan kesimpulan dari pihak pemohon maupun termohon. Seluruh rangkaian persidangan telah selesai dilaksanakan, mulai dari pembacaan permohonan, jawaban dari Polda Metro Jaya, replik, duplik, pemeriksaan saksi ahli hingga pembuktian surat. Kesimpulan yang diserahkan hari ini merupakan rangkuman seluruh fakta hukum yang telah terungkap selama persidangan. Roy Suryo berharap hakim dapat mempertimbangkan dengan bijak dan pra-peradilan kedua yang diajukan olehnya dapat dikabulkan. Tentu kesimpulan kita adalah kita susun secara cermat betul. Insya Allah apa yang terjadi atau apa yang sudah berhasil pada saat pra-peradilan yang pertama, yaitu tentang kita berhasil membuat yang namanya penangkapan, penahanan, dan penggeledahan itu menjadi tidak syah. Nah, itu akan kita ulangi lagi insya Allah pada saat pra-peradilan yang kedua ini, yaitu pencantuman pasal 32 Undang-Undang ITE ayat 1 itu insya Allah juga tidak sah. Dengan adanya fakta-fakta ini termasuk fakta-fakta persidangan ahli dan tidak ada saksi di pra-peradilan yang kedua, kami mohonkan kepada Hakim Tunggal itu untuk menggunakan benar-benar pikiran dan kebijakannya. Kuasa hukum Roy Suryo, Abdul Ghafur sengaja akan kembali mengajukan permohonan pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Langkah itu dilakukan untuk menguji dasar penetapan tersangka kliennya dalam kasus tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo terkait Undang-Undang ITE. Kuasa hukum Roy Suryo, Abdul Ghafur Sangaji, mengajukan gugatan pra-peradilan ketiga untuk mensomasi Polda Metro Jaya secara parsial tentang pasal-pasal penetapan tersangka. Langkah tersebut dilakukan untuk menguji alat bukti permulaan yang menjadi fokus dalam kasus tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo terkait Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Selain itu, permohonan pra-peradilan diajukan secara terpisah untuk setiap pasal yang dijadikan dasar penetapan tersangka. Kami akan mengajukan kembali permohonan pra-peradilan untuk pasal 35 Undang-Undang ITE karena kami ingin melakukan challenging atau mensomir termohon secara parsial. Pasal-pasal penetapan tersangka itu kami ingin cicil parsial. Kenapa kami ingin cicil parsial? Karena kami ingin menguji alat bukti permulaan yang cukup itu fokus. Jadi kami tidak membuat dalam satu permohonan gado-gado tapi kami akan cicil satu persatu dan berdasarkan hukum acara pidana yang hari ini berlaku, tidak ada pembatasan terhadap jumlah permohonan pra-peradilan. Mau 1, mau 2, mau 3, bahkan 100 sekalipun, sepanjang objek yang dimohonkan itu tidak nebis in idem, maka tetap dibenarkan secara hukum acara pidana. Sementara menurut pihak Roy Suryo, diketahui semua saksi yang diperiksa polisi dalam kasus ijazah Jokowi, tidak ada saksi yang bisa menjelaskan dugaan pidana kaitannya pasal 32 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Anda
Anda masih di News Sore pemirsa. Luke Anthony Vickery resmi menjadi warga negara Indonesia setelah menjalani pengambilan sumpah kewarganegaraan di KJRI Sydney, Australia. Luke siap berjuang membawa Indonesia lolos Piala Dunia 2030. Pesepak bola kelahiran Kailua, Honolulu, Hawaii, Amerika Serikat, Luke Anthony Vickery akhirnya menuntaskan proses naturalisasi panjang yang telah dimulai sejak awal 2026. Luke Anthony Vickery memiliki garis keturunan Indonesia dari nenek pihak ibu yang lahir di Medan pada 3 Desember 1937. Pemain berusia 19 tahun ini resmi menjadi warga negara Indonesia setelah menjalani pengambilan sumpah kewarganegaraan yang dipimpin Menteri Hukum RI Supratman Andi Aktas di KJRI Sydney, Australia pada Kamis 16 Juli 2026. Demi Tuhan Yang Maha Esa, demi Tuhan Yang Maha Esa, saya berjanji melepaskan seluruh kesetiaan saya kepada kekuasaan asing, mengakui, tunduk dan setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menteri Hukum berharap Luke Vickery bisa berjuang mewujudkan Indonesia tampil di Piala Dunia 2030. Luke juga menanggapi antusias proses naturalisasi dirinya menjadi WNI dan siap berjuang membawa Indonesia tampil di Piala Dunia 2030. Sebagai pesepak bola profesional, saat ini Luke Vickery bermain untuk kesebelasan MacArthur Sydney yang berlaga di Liga A Australia. Sebelum bermain di MacArthur, Luke Vickery sempat bermain untuk Western United di Liga A Australia. Anda kembali di News Sore pemirsa. Kelangkaan BBM bersubsidi masih terus terjadi di Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Sudah 3 pekan lebih, warga kesulitan bahkan hingga terpaksa menginap di SPBU untuk mendapatkan BBM. Antrian kendaraan mengular sepanjang 2 km di salah satu SPBU di Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Sebagian kendaraan ini telah antre sejak semalam hingga harus menginap demi mendapatkan solar. Kelangkaan BBM jenis solar maupun Pertalite sudah terjadi sejak 3 pekan terakhir. Kelangkaan disebabkan pengurangan pasokan dari Pertamina. Nah, biasanya kita kan pemesanan dalam 1 hari 24 nih. Mungkin ada pengurangan stok ataupun karena dari depot Sibolga kita kurang tahu, Pak. Jadi pemesanan kita setiap hari 16 ton. Jadi udah berapa lama ini antri-antri begini aja terus? Selama ini antrian kita udah dalam 1 minggu ini begini terus, antrian solar kita. Habis nih tiap hari? Habis, Pak. Sebagian warga bahkan mengeluhkan aktivitas mereka menjadi terganggu. Berapa lama ini Bang begini aja, Bang? Sekitar 3 mingguan lah. 3 minggu ya, Bang. Kalau abang gini antri-antri terganggu nggak, Bang, kerjaan kita gini? Oh, jelas lah terganggu, Pak. Habis waktu ya, Bang? Habis waktu. Warga berharap pemerintah segera turun tangan mengatasi masalah ini. Ahmad Hussein Lubis, iNews melaporkan. Pemirsa, Komisi 12 DPR RI menerima laporan dari BPH Migas dan Pertamina Patraniaga terkait kelangkaan BBM yang menyebabkan antrean kendaraan di Sumatera. Kelangkaan BBM diduga karena peralihan penggunaan BBM. RDP Komisi 12 DPR RI bersama dengan BPH Migas dan Pertamina Patraniaga menyoroti persoalan kelangkaan BBM di sejumlah wilayah hingga menimbulkan antrean panjang. Laporan yang disampaikan BPH Migas dan PT Pertamina, kelangkaan ini diduga karena peralihan penggunaan BBM dan penyalahgunaan BBM bersubsidi. Tanggapi hal tersebut, BPH Migas dan seluruh komitenya berjanji memperketat pengawasan hingga menindak pelaku penyalahgunaan BBM. PT Pertamina juga menyampaikan stok BBM dalam negeri saat ini dalam kondisi aman. Terkait dengan antrian tersebut mungkin disebabkan antara lain karena pertama adanya shifting daripada masyarakat yang tadinya menggunakan produk-produk BBM spek tinggi non subsidi beralih kepada BBM subsidi. Kemudian juga
kami juga mendapat semacam laporan bahwa ada dugaan terjadi penyalahgunaan. Kami terus menggerakkan dan melakukan evaluasi kaitannya pelanggaran-pelanggaran pembelian BBM subsidi, baik itu melakukan blokir QR Code, dan kita langsung tindak tegas untuk teman-teman di lapangan, serta adanya penyerahan barang-barang bukti, kendaraan-kendaraan yang terbukti sebagai helikopter, pengerit, maupun pengetar yang... Kalau stok untuk BBM nasional itu rata-rata di 14 sampai 40 hari, itu berbeda-beda ya, karena ada yang mungkin sekarang Pertalite dan biosolar rata-rata sekarang di 15 harian, 15 hari. Nah ini yang tugas kami adalah untuk mengurai bagaimana itu sampai ke SPBU ini bisa lebih cepat, karena di beberapa titik mungkin yang harus kami resolve itu secara... Kita ke informasi lain, pemirsa. Kejaksaan Agung telah membentuk tim penyidik khusus untuk mengusut perkara yang menyeret Febri Adriansyah. Tim penyidik khusus bentukan Kejagung diisi 9 jaksa senior yang mayoritas merupakan alumni KPK. Kejaksaan Agung telah membentuk tim penyidik khusus yang diisi 9 jaksa senior yang mayoritas merupakan alumni KPK untuk mengusut perkara yang menyeret ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Pembentukan tim 9 ini ada dalam sprindik baru yang sifatnya khusus yang telah dikeluarkan Kejaksaan Agung. Deretan jaksa yang tergabung dalam tim 9 sengaja dipilih berdasarkan pengalaman dalam menangani kasus korupsi. Dalam sprindik baru, kami terbitkan makanya sprindik yang sifatnya khusus, kita bentuk tim khusus. Ini terdiri dari 9 orang. Yang jelas sebagian besar penyidik-penyidik ini yang berasal mantan alumni KPK. Jaksa-jaksa yang pernah bertugas di KPK. KPK menyambut baik pembentukan tim khusus untuk menangani perkara dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang menjerat ex-Jampitsus Febri Adriansyah. KPK meyakini para alumni itu memiliki track record yang baik selama bertugas di KPK, hingga mereka pasti mampu menuntaskan perkara tersebut. Melihat ini progres yang positif karena Kejagung kemudian dengan segera membentuk tim khusus ya, yang kemudian beranggotakan diantaranya adalah mantan-mantan dari insan KPK ya, khususnya di Jaksa Penuntut Umum. Artinya kami melihat memang kompetensi, pengalaman ketika mereka bertugas di KPK dibutuhkan untuk bisa membantu dalam proses penyidikan perkara tersebut. Usai dilimpahkan dari kepolisian, Kejagung telah mengeluarkan 3 sprindik baru dalam mengusut kasus Febri. Kejagung menegaskan tim 9 ini nantinya yang akan bertugas mengusut lebih jauh perkara korupsi yang melibatkan mantan Jampitsus tersebut. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Kejaksaan Agung meralat pernyataannya tentang status hukum mantan Jampitsus Febri Adriansyah. Dalam pernyataan terbarunya, Kapus Penkum Kejagung Anang Supriyatna mengatakan status hukum Febri masih tetap tersangka terkait kasus dugaan korupsi batubara, Asabri, dan Krakatau Steel. Kejaksaan Agung menerbitkan 3 surat perintah penyidikan atau sprindik setelah penyerahan perkara dari Kortas Tipikor Polri terkait kasus dugaan korupsi batubara, Asabri, dan Krakatau Steel yang melibatkan ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Kapus Penkum Kejagung Anang Supriyatna menjelaskan sprindik tersebut menegaskan status Febri tetap tersangka. Hal itu didasari penetapan tersangka yang dilakukan sebelumnya oleh penyidik Kortas Tipikor Polri. Saat ini, Kejaksaan Agung telah menerbitkan sprindik sebanyak 3 sprindik. Ada 3, yaitu terkait sprindik nomor 43, dugaan tindak pidana korupsi dan TPPU untuk PT Krakatau. Yang kedua, sprindik nomor 44, dugaan tindak pidana korupsi untuk perkara PLTU PLN yang bailout. Ketiga, sprindik 45 terkait dengan Asabri, sebagaimana laporan yang kita terima dari penyidik Polri. Jadi sudah dibentuk, dan semenjak diterbitkan sprindik maka segala kegiatan dan
tindakan-tindakan yang bersifat pro justisia sudah beralih kepada penyidik kejaksaan. Dalam proses penyidikan ini, Anang memastikan kolaborasi antar lembaga termasuk supervisi dari KPK dan pengawalan dari legislatif. Kejagung juga telah membentuk tim khusus beranggotakan 9 orang menangani perkara tersebut. Sebagian besar dari 9 orang tersebut pernah bertugas di KPK. Tim Liputan Anyus melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto minta evaluasi menyeluruh program makan bergizi gratis. Prabowo dengan tegas menekankan setiap program prioritas negara harus dijalankan secara disiplin, tepat sasaran, dan bebas dari segala bentuk penyimpangan. Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas bersama jajaran Kabinet Merah Putih, pimpinan lembaga negara, Panglima TNI, serta para Direktur Utama BUMN strategis di Istana Merdeka. Ratas ini secara khusus membahas salah satunya langkah penguatan pelaksanaan program makan bergizi gratis. Dalam rapat ini, Presiden Prabowo juga menegaskan penertiban praktik penyelenggaraan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG nakal. Di akhir rapat, Prabowo dengan tegas menekankan setiap program prioritas negara harus dijalankan secara disiplin, tepat sasaran, dan bebas dari segala bentuk penyimpangan. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan telah meminta waktu 1 bulan untuk menyelesaikan masalah MBG. Ya, jadi saudara, nomor 2 tadi mengenai MBG akan menyelesaikan persoalan-persoalan yang selama ini menjadi hambatan atau penyalahgunaan. Kami minta waktu 1 bulan, ya, 1 bulan lagi, 1 bulan untuk menyelesaikan, merapikan. Setelah itu langkah-langkah berikutnya kami akan laporkan Bapak Presiden untuk nanti diputuskan, diberi arahan seperti apa keputusan akhirnya. Juhas mengungkapkan pemerintah telah memetakan sejumlah kendala dalam pelaksanaan program MBG. Di antaranya penyalahgunaan program, penetapan titik penerima manfaat, hingga ketersediaan satuan pelayanan pemenuhan gizi untuk mendukung pelaksanaan penyaluran MBG di sejumlah daerah. Pembenahan tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah memperkuat tata kelola program MBG sehingga pelaksanaannya semakin efektif, transparan, dan mampu menjangkau seluruh penerima manfaat sesuai tujuan program. Tim Liputan Anyus melaporkan. Roy Suryo dilaporkan ke Polres Metro Jakarta Selatan atas dugaan pencemaran nama baik dan fitnah. Informasi selengkapnya kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah di iNews Sore. Kita ke informasi lain, pemirsa. Kejaksaan Agung meralat pernyataannya tentang status hukum mantan Jampitsus Febri Adriansyah. Dalam pernyataan terbarunya, Kapus Penkum Kejagung Anang Supriyatna mengatakan status hukum Febri masih tetap tersangka terkait kasus dugaan korupsi batubara Asabri dan Krakatau Steel. Kejaksaan Agung menerbitkan 3 surat perintah penyidikan atau sprindik setelah penyerahan perkara dari Kortas Tipikor Polri terkait kasus dugaan korupsi batubara, Asabri, dan Krakatau Steel yang melibatkan ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Kapus Penkum Kejagung Anang Supriyatna menjelaskan sprindik tersebut menegaskan status Febri tetap tersangka. Hal itu didasari penetapan tersangka yang dilakukan sebelumnya oleh penyidik Kortas Tipikor Polri. Saat ini, Kejaksaan Agung telah menerbitkan sprindik sebanyak 3 sprindik. Ada 3, yaitu terkait sprindik nomor 43, dugaan tindak pidana korupsi dan TPPU untuk PT Krakatau. Yang kedua, sprindik nomor 44, dugaan tindak pidana korupsi untuk perkara PLTU PLN yang bailout. Ketiga, sprindik 45 terkait dengan Asabri, sebagaimana laporan yang kita terima dari penyidik Polri. Jadi sudah dibentuk, dan semenjak diterbitkan sprindik, maka segala kegiatan dan tindakan-tindakan yang bersifat pro justisia sudah beralih kepada penyidik kejaksaan. Dalam proses penyidikan ini, Anang memastikan kolaborasi antar lembaga termasuk supervisi dari KPK dan pengawalan dari legislatif.
Kejagung juga telah membentuk tim khusus beranggotakan 9 orang menangani perkara tersebut. Sebagian besar dari 9 orang tersebut pernah bertugas di KPK. Tim Liputan Anyus melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Kejaksaan Agung telah membentuk tim penyidik khusus untuk mengusut perkara yang menyeret Febri Adriansyah. Tim penyidik khusus bentukan Kejagung diisi 9 jaksa senior yang mayoritas merupakan alumni KPK. Kejaksaan Agung telah membentuk tim penyidik khusus yang diisi 9 jaksa senior yang mayoritas merupakan alumni KPK untuk mengusut perkara yang menyeret ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Pembentukan tim 9 ini ada dalam sprindik baru yang sifatnya khusus yang telah dikeluarkan Kejaksaan Agung. Deretan jaksa yang tergabung dalam tim 9 sengaja dipilih berdasarkan pengalaman dalam menangani kasus korupsi. Dalam sprindik baru, kami terbitkan makanya sprindik yang sifatnya khusus, kita bentuk tim khusus. Ini terdiri dari 9 orang. Yang jelas sebagian besar penyidik-penyidik ini yang berasal mantan alumni KPK. Jaksa-jaksa yang pernah bertugas di KPK. KPK menyambut baik pembentukan tim khusus untuk menangani perkara dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang menjerat ex-Jampitsus Febri Adriansyah. KPK meyakini para alumni itu memiliki track record yang baik selama bertugas di KPK, hingga mereka pasti mampu menuntaskan perkara tersebut. Melihat ini progres yang positif karena Kejagung kemudian dengan segera membentuk tim khusus ya, yang kemudian beranggotakan diantaranya adalah mantan-mantan dari insan KPK ya, khususnya di Jaksa Penuntut Umum. Artinya kami melihat memang kompetensi, pengalaman ketika mereka bertugas di KPK dibutuhkan untuk bisa membantu dalam proses penyidikan perkara tersebut. Usai dilimpahkan dari kepolisian, Kejagung telah mengeluarkan 3 sprindik baru dalam mengusut kasus Febri. Kejagung menegaskan tim 9 ini nantinya yang akan bertugas mengusut lebih jauh perkara korupsi yang melibatkan mantan Jampitsus tersebut. Tim Liputan iNews melaporkan. Presiden Prabowo Subianto minta evaluasi menyeluruh program makan bergizi gratis. Informasinya sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Pemirsa, Polri akan melimpahkan tersangka Don Rito beserta seluruh barang bukti termasuk uang tunai dan emas hasil sitaan ke Kejaksaan Agung pada Jumat besok. Pelimpahan tersebut merupakan bagian dari penanganan kasus dugaan tindak pidana pencucian uang yang berkaitan dengan perkara PT Asabri ex Jampitsus. Polri bakal melimpahkan Don Rito, tersangka kasus tindak pidana pencucian uang atau TPPU PT Asabri termasuk barang bukti ke Kejaksaan Agung Jumat besok. Barang bukti tersebut merupakan temuan penyidik Polri di 12 lokasi, satu diantaranya rumah ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Diketahui 3 kasus dugaan korupsi tersebut terkait batubara, Asabri, dan Krakatau Steel. 3 kasus itu sebelumnya ditangani Kortas Tipikor Polri dan Ditreskrimsus Polda Metro Jaya, kemudian dilimpahkan ke Kejagung. Di Reskrimsus Polda Metro Jaya, Kombes Victor Dean Makbon menyatakan perkara Don Rito dilimpahkan beserta sejumlah barang bukti. Adapun barang bukti yang disita kepolisian mulai dari uang hingga emas. Sementara kuasa hukum Don Rito menyatakan bahwa kliennya diduga menjadi korban konflik antar lembaga yang memiliki kewenangan besar. Posisi Pak Idon itu ibaratnya gini, ini gajah sama gajah berkelahi nih, ya. Pak Idon itu sebagai pihak pelandu yang digencet habis ketika terjadi perkelahian. Gambarannya begitu. Jadi posisi Pak Idon sebagai pihak yang diinjek karena terjadi perkelahian antar 2 lembaga negara yang punya power dan punya
kemampuan di dalam memproses semua persoalan hukum di Republik ini. Pertama terkait dengan penanganan perkara Asabri, klaster Pak Tangiang. Terkait perkara itu, Pak Idon pasif. Dia tidak kenal Pak Tangiang dan tidak ada interaksi baik secara personal ataupun secara finansial. Terus kedua terkait dengan masalah suplai batu bara di PLN. Sepanjang proses pemeriksaan, Pak Idon menyampaikan urusan itu dia juga nggak ngerti dan nggak pernah berinteraksi dengan pihak-pihak yang diperiksa oleh Bareskrim, oleh Kortas maupun Polda sebagai pihak yang menyuplai batu bara ke PLN. Yang ketiga terkait dengan persoalan piutang PT CBS dengan PT KNI, anak usaha Krakatau Steel. Itu juga sama. Pak Idon tidak ada hubungan apa-apa dengan urusan itu. Ngerti aja tidak? Nah, kalau semua perkara itu dihubungkan dengan uang yang ditemukan oleh rekan-rekan penyidik dari Kortas dan Polda, apakah uang itu berhubungan dengan perkara itu? Kami jawab tidak ada hubungan. Sebelumnya, Kejaksaan Agung menerbitkan 3 surat perintah penyidikan atau sprindik baru terkait kasus korupsi yang menyeret ex-Jampitsus. Kendati telah menerbitkan sprindik baru, Kejagung memastikan bahwa pihaknya akan tetap melibatkan kepolisian dalam pengusutan perkara yang menjerat ex-Jampitsus. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Kejaksaan Agung menerbitkan surat edaran yang perintahkan menghentikan pengumpulan dana dan keterangan terkait pelaksanaan program MBG. Meski demikian, Kapus Penkum menyatakan bahwa penghentian pengumpulan data bukan berarti hasilnya tidak diproses. Kejaksaan Agung menghentikan pengumpulan data dan keterangan terkait program makan bergizi gratis yang bermasalah. Melalui Direktur Penyidikan pada Jampitsus menerbitkan surat edaran yang menginstruksikan Kejaksaan Tinggi di seluruh Indonesia untuk menghentikan seluruh kegiatan pengumpulan data dan keterangan berkaitan dengan program MBG di wilayah hukum masing-masing. Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Anang Supriyatna menyampaikan bahwa surat tersebut diterbitkan setelah batas waktu pengumpulan data yang sebelumnya diberikan kepada jajaran Kejaksaan Tinggi selesai. Anang menyebut tujuan pendataan SPPG untuk melihat apakah ada titik-titik fiktif ataupun terkait jual beli yang dilakukan para tersangka. Dengan adanya aduan ketika menangani perkara MBG ini, ada aduan terkait dengan pelaksanaan MBG yang dianggap beberapa. Untuk penindaklanjut itu kemudian dikeluarkanlah surat edaran kepada beberapa kejati untuk menindaklanjuti terhadap aduan-aduan tersebut dan dikasih batas waktu selama kurang lebih 10 hari kalau tidak salah, terutama terhadap aduan yang SPPG fiktif atau ada jual beli titik. Meski demikian, Kapus Penkum juga menyatakan bahwa penghentian pengumpulan data bukan berarti hasilnya tidak diproses. Namun proses penyidikan dan pengumpulan alat bukti akan terus berlanjut sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto meminta evaluasi menyeluruh program makan bergizi gratis. Prabowo dengan tegas menekankan setiap program prioritas negara harus dijalankan secara disiplin, tepat sasaran, dan bebas dari segala bentuk penyimpangan. Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas bersama jajaran Kabinet Merah Putih, pimpinan lembaga negara, Panglima TNI, serta para Direktur Utama BUMN strategis di Istana Merdeka. Ratas ini secara khusus membahas salah satunya langkah penguatan pelaksanaan program makan bergizi gratis. Dalam rapat ini, Presiden Prabowo juga menegaskan penertiban praktik penyelenggaraan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG nakal. Di akhir rapat, Prabowo dengan tegas menekankan setiap program prioritas negara harus dijalankan secara disiplin, tepat sasaran, dan bebas dari segala bentuk penyimpangan.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan telah meminta waktu 1 bulan untuk menyelesaikan masalah MBG. Ya, jadi saudara, nomor 2 tadi mengenai MBG akan menyelesaikan persoalan-persoalan yang selama ini menjadi hambatan atau penyalahgunaan. Kami minta waktu 1 bulan, ya. 1 bulan lagi, 1 bulan untuk menyelesaikan, merapikan. Setelah itu langkah-langkah berikutnya kami akan laporkan Bapak Presiden untuk nanti diputuskan, diberi arahan seperti apa keputusan akhirnya. Juhas mengungkapkan pemerintah telah memetakan sejumlah kendala dalam pelaksanaan program MBG. Di antaranya penyalahgunaan program, penetapan titik penerima manfaat, hingga ketersediaan satuan pelayanan pemenuhan gizi untuk mendukung pelaksanaan penyaluran MBG di sejumlah daerah. Pembenahan tersebut merupakan bagian dari komitmen pemerintah memperkuat tata kelola program MBG sehingga pelaksanaannya semakin efektif, transparan, dan mampu menjangkau seluruh penerima manfaat sesuai tujuan program. Tim Liputan Anyus melaporkan. Penanganan awal dengan memberikan perhatian dan pendampingan penuh terhadap korban, berkoordinasi dengan rumah sakit, serta memberikan dan membentuk tim, membentuk tim investigasi untuk melakukan pendalaman dan investigasi secara menyeluruh guna mengetahui secara pasti kronologis maupun penyebab insiden tersebut. Perlu kami tegaskan juga bahwa proses ini dilakukan secara profesional, objektif dan menyeluruh agar setiap fakta yang diperoleh nantinya dapat dipertanggungjawabkan. Kami juga mengajak seluruh pihak untuk bersama-sama memberikan ruang kepada tim investigasi agar dapat bekerja secara optimal serta menghindari spekulasi mengenai penyebab kejadian sebelum seluruh proses pemeriksaan selesai. Tim investigasi sudah dibentuk dan sore hari ini juga sudah berangkat menuju ke tempat kejadian. Kemudian TNI Angkatan Darat yang jelas berkomitmen untuk menangani peristiwa ini secara serius, transparan, sekaligus memastikan setiap langkah penanganan terhadap korban maupun proses investigasi berjalan sebaik-baiknya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, dan terima kasih. Saya minta untuk media, untuk perkembangan selanjutnya akan kami sampaikan, dan bersabar agar tim investigasi dapat bekerja dengan baik. Dan saya minta juga tidak ada pemberitaan-pemberitaan atau spekulasi-spekulasi yang negatif terhadap kejadian ini. Mungkin itu saja perlu saya sampaikan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semuanya. Om Santi Santi. Pak, bagus dari NSTV. Ya. Mau nanya, untuk ini jenis amunisi apa yang meledak dalam insiden tersebut? Baik. Kedua, sebenarnya penyebab sementaranya itu apa sih, untuk gejala awalnya? Baik, tadi sudah saya sampaikan ya Mas ya, tim investigasi sudah berangkat, ya sudah dibentuk oleh TNI Angkatan Darat, di mana tim investigasinya tim investigasi yang profesional yang memang menangani bidang ini dari Pusat Peralatan Angkatan Darat. Kemudian kejadian ini tadi sudah kami sampaikan adalah pemeliharaan, yaitu di mana melaksanakan harwat pemeliharaan dan perawatan yang memang sudah melalui prosedur-prosedur yang sudah dijalankan, dan prosedur-prosedur itu sudah melalui protap-protap mulai dari briefing awal sampai pelaksanaan. Kemudian yang bisa kami sampaikan saat ini, karena sudah saya sampaikan untuk jenis munisi dan sebagainya, kita menunggu tim investigasi, Mas. Ya, saya sudah menjelaskan tadi, kita tidak bisa berspekulasi apa yang meledak dan jenis seperti apa. Mungkin itu bisa sampaikan, Mas ya. Ya Pak, Medina dari Kompas TV. Kalau gitu
untuk sementara, tapi dugaan awal penyebab ledakannya ini apa Pak? Dan tadi kan Bapak bilang juga sudah ada tim investigasi ya, kira-kira itu kapan hasilnya bisa diketahui? Baik, kejadian ini kan terjadi tadi pagi ya menjelang siang ya Mas ya, Mbak ya. Tim investigasi kan dari Jakarta ini sudah berangkat, ada yang sudah sampai, ada yang belum. Dan seperti ketahui bersama, apabila kejadian munisi ini kan tentu penanganannya tidak sembarangan, tidak bisa langsung masuk, mungkin melalui tahap-tahap. Sampai saat ini mungkin sedang berlangsung pembersihan dulu, mulai dari ring luarnya sampai di titik tempat sasaran itu, tempat meledaknya itu. Jadi saya juga belum bisa menyampaikan di sini Mbak, masih bekerja, makanya saya bilang bersabar, nanti secara bertahap akan kita sampaikan. Tentunya setelah hasil investigasi selesai. Itu saja. Nah, jelas ya, Pak. Mungkin tadi kan sudah Bapak sebutkan juga saat ini sedang melakukan pengamanan dan sebagainya. Mungkin bisa dielaborasi lagi Pak. Jadi saat ini di lokasi apa yang dilakukan, kemudian mengantisipasi hal serupa terjadi di waktu dekat. Baik, ya sudah saya sampaikan tadi. Yang jelas apabila sudah terjadi sesuatu itu, ya tempat itu sudah pasti diamankan, di-clearin semuanya, sudah ditutup. Hanya tim investigasi yang mungkin masuk, dan juga tim investigasi tidak bisa sembarangan juga kan masuk, Pak. Bertahap melalui prosedur-prosedur sesuai dengan pengetahuan, sesuai dengan apa yang dimiliki dari keilmuan untuk mengecek apa terjadinya ledakan yang saat ini yang terjadi pada saat itu. Mungkin itu saja Mas ya, cukup ya. Mungkin dari Pak Panglima atau Pak Kasat ada instruksi untuk berapa waktu untuk investigasi ini akan kelar bagaimana Pak? Ya, jadi ya investigasi menyeluruh, untuk waktunya tidak dibatasi, yang jelas ya secepatnya agar semuanya bisa terbuka. Mungkin itu saja, cukup ya. Ya, terima kasih. Ya. Ada lagi? Ngopi ya? Ngopi. Apa dia? Kopi. Sisa. Iwan. Ketinggalan. Baik pemirsa, kita akan lanjutkan dialog pada sore hari ini dengan Refli Harun dan juga Rifai. Selamat sore Pak Abang, masih bergabung bersama kami? Ya, masih Mbak ya. Ya. Baik, tadi terima kasih atas penyampaiannya Bang Refli. Saya ke Bang Rifai karena waktu kita sudah tidak banyak lagi. Bang, terkait dengan sidang pra-peradilan yang sepertinya ini tidak akan hanya 3 saja babaknya, mungkin akan banyak lagi. Kalau dari Anda sendiri seperti apa? Karena kalau dari Anda yang sampaikan secara konsisten, Pak Jokowi akan hadir di persidangan pokok nanti. Ya, pertama perlu disampaikan bahwa dengan pengajuan pra ketiga kan semakin terbukti dugaan kami bahwa ini untuk mengulur-ulur perkara, yang berarti kok tidak confidence Bang Roy maju dalam persidangan dengan segala pembelaannya. Apalagi kalau tadi disampaikan argumen bahwa terdakwa belum menerima panggilan sesuai ketentuan KUHP, pada saat berkas dilimpahkan oleh jaksa ke pengadilan, tentunya terdakwa atau penasihat hukumnya sudah menerima tembusan salinan pengiriman berkas termasuk dakwaan, yang artinya secara yuridis sudah tahu adanya pelimpahan berkas ke pengadilan, karena itu ketentuan KUHP. Lalu kedua, kalau mempersoalkan juga pasal-pasal yang tertentu dalam dakwaan, sebenarnya kalau kita lihat berbagai jurisprudensi Mahkamah Agung yang konsisten selama ini, terkait itu kan sudah ada kaidah hukumnya bahwa jaksa memiliki hak penuh untuk mencantumkan dakwaannya, baik secara alternatif, kumulatif, subsidiar, dan itu nanti tinggal dibuktikan di sidang. Kalau tidak terbukti kan berarti dibebaskan. Jadi tidak bisa juga terdakwa mengatur-ngatur pasal yang didakwakan. Baik, jadi intinya adalah harus ada pembuktian ya Bang Rifai ya. Yang terakhir terpenting. Singkat saja Bang. Hakim segera bersikap dengan tegas, jangan sampai justru pemahaman KUHP ini digunakan secara keliru dan kedepannya menjadi presiden buruk, diikuti oleh para tersangka di seluruh Indonesia mengajukan pra berulang-ulang manakala berkas akan disidangkan. Jadi di sini kami harapkan hakim memberikan satu pedoman yang bisa jadi. Ya baik, Mbak Refli silakan. Untuk sebelum penegakan hukum. Demikian. Ya, jadi begini ya. Intinya saya Bang, boleh? Kalau kita diberikan fasilitas oleh undang-undang dan kita menggunakan, itu adalah hak kita. Jadi orang lain kemudian tidak boleh mengurangi hak tersebut. Kecuali itu tidak ada di undang-undang. Nah, undang-undang sudah mengatakan kalau kita mengajukan pra-peradilan, maka perkara pokok tidak boleh disidangkan. Nah, itu yang kemudian kita gunakan sebagai sebuah kemewahan dalam tanda kutip
di KUHP yang baru ini. Begitu. Baik, kami tangkap poinnya. Terima kasih Bang Refli dan juga Bang Rifai atas waktu Anda pada sore hari ini. Selamat beraktivitas kembali. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menyaksikan peletakan batu pertama proyek abadi gas Blok Masela yang berlokasi di Pulau Tanimbar, Maluku. Informasinya usai jeda, tetaplah bersama kami. Aku Viva. Pemirsa, anggota BPK Bobi Rizaldi penuhi panggilan KPK sebagai saksi dalam dugaan kasus suap yang menjerat Bupati Muara Enim nonaktif Edison. Hadir hari ini. Bobi Rizaldi memenuhi panggilan KPK dan tiba pada pukul 9:55 waktu Indonesia Barat. Bobi diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan suap temuan audit BPK yang menjerat Bupati Muara Enim nonaktif Edison. Pemanggilan ini setelah sebelumnya KPK menggeledah rumah pribadi Bobi Rizaldi pada Selasa lalu. Dalam penggeledahan tersebut, juru bicara KPK Budi Prasetyo menyebut KPK mengamankan sejumlah barang bukti elektronik. Oh iya, yang biru ini. Penggeledahan hari ini penyidik menemukan dan melakukan penyitaan terhadap barang bukti elektronik, di mana dalam penggeledahan ini tentu nanti juga akan dilakukan ekstraksi terhadap beberapa BBE tersebut. Ya, tentunya dalam penggeledahan ini juga penyidik mendapatkan petunjuk ya untuk kemudian berkeyakinan melakukan penggeledahan untuk mencari bukti-bukti tambahan yang dibutuhkan untuk mengungkap perkara ini menjadi terang benderang. Komisi Pemberantasan Korupsi kembali menggeledah rumah milik Bupati Sukoharjo nonaktif Etik Suryani yang berada di Kota Solo. Dalam penggeledahan tersebut, pemirsa, penyidik KPK menyita 2 koper hitam dari dalam rumah. KPK kembali mendatangi rumah Bupati Sukoharjo Etik Suryani yang berada di Kampung Jagalan Lawean, Solo, Jawa Tengah. Di rumah inilah tempat Bupati Etik diduga menyimpan emas 2,5 kg. Penggeledahan tersebut berkaitan dengan kasus dugaan pemerasan perangkat daerah yang menyeret Etik Suryani. Selain itu, di lokasi penggeledahan terdapat sejumlah personel kepolisian yang berjaga. Dalam penggeledahan tersebut, penyidik KPK menyita 2 koper hitam dari dalam rumah. Kita ke informasi lain, pemirsa. Sidang lanjutan perkara Dr. Tifa kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Kamis siang. Dalam sidang ketiga ini, Jaksa Penuntut Umum membacakan tanggapan atas eksepsi atau nota keberatan yang diajukan pihak terdakwa. Dalam persidangan, Jaksa meminta majelis hakim menolak seluruh eksepsi yang diajukan tim kuasa hukum Dr. Tifa. Menurut Jaksa, surat dakwaan telah disusun secara cermat, jelas, dan lengkap sesuai ketentuan KUHP. Jaksa juga menilai sejumlah keberatan yang diajukan pihak terdakwa telah masuk ke dalam pokok perkara. Usai mendengarkan tanggapan Jaksa, majelis hakim menunda persidangan dan akan membacakan putusan sela pada sidang berikutnya. Melalui putusan tersebut, hakim akan menentukan apakah eksepsi terdakwa diterima atau ditolak. Apabila ditolak, persidangan akan berlanjut ke tahap pemeriksaan saksi dan pembuktian. Nah, jadi kemudian yang paling penting tadi sudah disampaikan pada perkara ini ya, pada sidang hari ini yang paling penting sebetulnya adalah sesi yang terakhir ya teman-teman ya, masyarakat Indonesia. Anda semua bisa melihat betapa enggannya, betapa tidak maunya Jaksa Penuntut Umum menyerahkan berita acara BAP dari ahli ya sebanyak 26 orang ahli yang dihadirkan oleh Polda Metro Jaya. Padahal 26 ahli itu resumenya ada, tetapi di BAP mereka tidak ada. Ini sudah sidang ketiga. Karena seharusnya sebelum sidang berjalan pada sidang pertama itu BAP sudah diserahkan kepada kami lengkap, selengkap BAP yang diterima oleh hakim. Tapi kami sudah meminta 3 kali, melalui surat sudah kami minta, melalui sidang juga kami minta,
sampai sidang yang ketiga ini BAP yang kami terima itu belum lengkap juga dan itu jantungnya. Sebanyak 15 teman masa kuliah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo akan dihadirkan menjadi saksi di persidangan kasus ijazah dengan terdakwa Roy Suryo dan Dr. Tifa. Saksi-saksi yang akan dihadirkan adalah rekan satu angkatan, satu fakultas, bahkan teman satu kelas Jokowi saat kuliah di UGM. Lima 15 teman masa kuliah Presiden ke-7 RI Joko Widodo akan dihadirkan menjadi saksi di persidangan kasus ijazah dengan terdakwa Roy Suryo dan Dr. Tifa. Saksi-saksi yang akan dihadirkan adalah rekan satu angkatan, satu fakultas, bahkan teman satu kelas Jokowi saat kuliah di UGM. Para saksi yang akan hadir bukan merupakan perintah Jokowi, melainkan inisiatif dari teman-temannya sendiri. Teman-teman Bapak kompak untuk memberikan keterangan yang lebih kompak. Dan tentunya apa yang diberikan keterangan dari penyidik sampai pengadilan, itulah yang akan kita sampaikan ke publik. Bahwa hal ini kan kita lihat betul-betul terjadi storyteller yang ditata rapi, seolah-olah Pak Jokowi adalah seorang yang tidak berkuliah lah, jasa palsu lah, kita tepis semua. Ade juga menambahkan kehadiran para saksi ini adalah bentuk perlawanan terhadap narasi bohong atau hoax yang selama ini menyerang latar belakang pendidikan Jokowi. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Pemirsa, pihak bongkar ijazah Jokowi atau Bon Jovi datangi PT UN Jakarta memenuhi panggilan sidang gugatan Universitas Gadjah Mada terkait status ijazah Presiden RI ke-7 Joko Widodo. Sebelumnya, status ijazah Jokowi diputus sebagai informasi publik yang bisa diakses masyarakat. Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta kembali menggelar sidang gugatan keberatan yang diajukan Universitas Gadjah Mada terhadap pihak bongkar ijazah Jokowi atau Bon Jovi. Gugatan ini merupakan respon atas putusan Majelis Hakim Komisi Informasi Pusat terkait status ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang diputus sebagai informasi publik. Sidang dengan agenda pemeriksaan saksi ini menjadi persidangan terakhir sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan. Pihak Bon Jovi menghadirkan saksi ahli hukum yang juga merupakan mantan Hakim Konstitusi RI periode 2003-2008 Marwarar Siahaan. Kehadiran Marwarar bertujuan untuk mempertegas posisi mereka terkait gugatan keberatan UGM. Pihaknya menilai permohonan keberatan yang diajukan UGM ke pengadilan sudah kadaluarsa. Yang kedua, yang saya garis bawahi dari yang keterangan ahli tadi, apa yang diputuskan oleh Majelis Hakim KIP itu sudah benar, yakni Majelis Hakim KIP mengabaikan batas waktu terlambat bagi kami untuk mengajukan permohonan. Menurut Majelis Hakim KIP bahwa keterlambatan kami mengajukan permohonan itu. Hukum itu tidak lagi badan hukum publik negara. Oleh karena itu, kalau dia mengajukan keberatan di dalam hal ini dikatakan di tempat kedudukannya di pengadilan negeri. Ini menjadi persoalan yang akan terjadi. Kita lihat nanti dalam putusan hakim. Sidang gugatan ini merupakan kelanjutan dari putusan KIP pada April 2026. Dalam putusan tersebut, Majelis Hakim KIP mengabulkan permohonan Bon Jovi dan menyatakan bahwa ijazah Jokowi merupakan informasi publik yang boleh diakses masyarakat. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Roy Suryo dilaporkan ke Polres Metro Jakarta Selatan atas dugaan pencemaran nama baik dan fitnah oleh Ketua Umum Gibranisti. Informasi saat lagi tetaplah bersama kami. Dan itu ada legalisasi. Kemudian ada ijazah S2, MTes, UGM asli juga ini. Nah, pemirsa, untuk membahasnya kami telah terhubung dengan kuasa hukum Roy Suryo Refli Harun dan kuasa hukum Joko Widodo Rifai Kusumanegara. Saya akan sapa terlebih dahulu. Selamat sore, abang-abang. Terima kasih sudah bergabung di iNews Sore. Sore Mbak Aya, Bang Refli, pemirsa semua. Waalaikumsalam. Ya, Bang Refli, saya ke Bang Refli terlebih dahulu. Bang, ini sidang pra-peradilan kedua belum diputus, tapi pihak Anda sudah mau mendaftarkan pra-peradilan ketiga. Strategi mencicil ini apakah menurut Anda awal dari kemenangan Roy Suryo CS, Bang? Begini, saya klarifikasi dulu ya.
yang mengajukan itu tentu bukan Abdul Ghafur ya, yang mengajukan itu adalah tim hukum Roy Suryo yang namanya Tokham. Oke. Dan Abdul Ghafur adalah salah satu lawyernya ya, termasuk saya, kemudian ada beberapa nama lainnya, Yasena dan lain sebagainya. Itu satu. Yang kedua, yang kami ajukan untuk yang ketiga ini bukan pasal 35 ya, Undang-Undang ITE, tetapi permohonan ganti rugi. Jadi permohonan ganti rugi itu menyusul kemenangan kami di dalam pra-peradilan pertama. Karena pada pra-peradilan pertama sebenarnya ada permohonan rehabilitasi dan ganti rugi kan. Tapi ganti ruginya tidak dibunyikan, rehabilitasi dibunyikan, tetapi hakim mengatakan itu harus permohonan terpisah. Karena permohonan terpisah ya kami ajukan lagi, dan rasanya tidak ada halangan untuk dikabulkan, hanya mungkin dikabulkan berapa besarnya ganti rugi itu kan. Karena sudah dimintakan penangkapan sebelumnya penggeledahan dan penahanan itu dinyatakan tidak sah. Nah, atas putusan itulah kami kemudian mengajukan pra-peradilan yang ketiga. Mengapa diajukan sebelum putusan? Ini teknis saja, karena kan harus ada proses kan, misalnya tanda terima ya kan, kemudian pihak PN Jakarta Selatan sendiri juga harus menetapkan setelah diterimanya permohonan tersebut. Jadi permohonannya itu sudah kami masukkan kemarin ya, kemudian kita berharap barangkali sidang pertamanya akan ya dilakukan setelah putusan Senin nanti. Ya mungkin bisa Rabu, bisa Kamis, bisa Jumat begitu. Jadi memang kita bicara tentang waktu yang terus berjalan kan. Kalau kita misalnya ajukan terlambat misalnya, maka waktu yang dibutuhkan lebih panjang lagi. Nah nanti rekan Rifai kan marah kalau kita terlalu panjang. Bang Refli, memangnya ganti rugi semacam apa yang Anda harapkan? Ganti rugi uang, ya bukan soal jumlah uangnya, tetapi lebih kepada pembelajaran publik bahwa ada loh hak-hak Anda kalau Anda kemudian diperlakukan sewenang-wenang oleh penyidik dalam sebuah kasus pidana, tindak pidana. Dan ini setelah kita dimenangkan bahwa penangkapan sebelumnya penggeledahan dan kemudian penahanan itu dikatakan ilegal ya, atau dikatakan tidak sah, maka disitulah kemudian kita punya standing untuk menggugat atau mengajukan permohonan ganti rugi begitu. Ganti rugi itu ya tentu kita hitung ya betul selama proses penggeledahan, penangkapan dan penahanan berapa kerugian materialnya, berapa kerugian imaterialnya. Ya tentu ya jumlahnya juga masuk akal, tetapi bukan soal jumlahnya, tetapi pembelajaran publiknya. Ya. Kita tidak sedang cari uang dengan proses seperti itu kan. Tapi dalam permohonan ini akan disebutkan tidak angkanya nanti, Bang? Kenapa? Dalam permohonan ini akan disebutkan tidak angkanya nanti? Oh iya dong, pasti disebutkan. Bahkan diuraikan. Berapa, Bang? Ya nggak banyak-banyak lah, cuma ratusan juta aja paling. Oke, saya mau tanya tanggapan Bang Rifai terkait dengan permohonan ganti rugi ini yang tadi dijelaskan oleh Bang Refli. Seperti apa tanggapan Anda, Bang Rifai? Oke, pertama mungkin saya tanggapi secara umum ya, bahwa kalau dari kami, mohon maaf, kami berpandangan pra-peradilan kedua maupun ketiga ini hanya bertujuan mengulur-ulur waktu persidangan pokok perkara. Karena apa? Karena jelas di pasal 160 ayat 3 KUHP yang baru dinyatakan bahwa yang berhak mengajukan pra-peradilan terkait dengan upaya paksa, termasuk diantaranya adalah penetapan tersangka itu hanya tersangka ya. Jadi tidak ada kata terdakwa. Sementara waktu permohonan pra kedua diajukan, kita sudah ketahui bahwa perkara ini sudah terdaftar di pengadilan. Artinya Pak Roy sendiri sudah berstatus sebagai terdakwa. Nah, sehingga berdasarkan pasal 160 ayat 3 ini ya, maka menurut saya tidak ada standingnya Pak Roy mengajukan pra peradilan terkait dengan upaya paksa, termasuk pengujian tentang sah tidaknya penetapan tersangka. Termasuk juga kalau kita lihat dasar hukum yang lain, ada di pasal 163 ayat 1 huruf D KUHP yang baru yang secara jelas menyatakan bahwa pra-peradilan itu hanya dapat dilakukan dalam 2 tahap. Pertama tahap penyidikan, kedua tahap penuntutan oleh jaksa. Sementara untuk persidangan tidak ada diatur di pasal 163 ini. Sehingga sebenarnya dalam hal ini kami masih menunggu nih bagaimana ketegasan hakim dalam putusan nanti untuk menyatakan permohonan pra yang kedua dan ketiga ini dinyatakan tidak dapat diterima karena memang sudah keliru dari segi formalnya.
Nah, menyangkut soal pasal-pasal yang dipersoalkan 32, 35, sebenarnya kan itu bisa menggunakan hak untuk mengajukan eksepsi di pokok perkara. Nah, tapi itu tidak dilakukan, bahkan mengupayakan dengan pra-peradilan yang menurut saya tidak tepat. Nah, terkait dengan ganti rugi ini juga menarik juga ya, di kembali ke KUHP yang baru nih Bang Refli ya. Justru di KUHP yang baru ini ganti rugi itu sangat dibatasi dalam hal terjadinya penghentian penyidikan ataupun penghentian penuntutan. Nah, terkait dengan penangkapan tidak sah, penahanan tidak sah justru tidak diatur di KUHP yang baru ya. Menurut saya ini juga menarik karena secara normal itu sudah jelas hanya diberikan terhadap penghentian penyidikan dan penghentian penuntutan. Jadi kembali lagi dari beberapa dasar hukum yang ada, saya melihat ini hanya mengulur-ulur waktu dan saya sangat berharap hakim segera bersikap. Bahkan sebenarnya tidak perlu dengan putusan akhir, harusnya dengan penetapan segera menghentikan pemeriksaan ini karena memang tidak sesuai dengan aturan KUHP yang baru di mana pra ini hanya dimungkinkan bagi sepanjang perkara ini masih dalam tahap penyidikan maupun penuntutan. Demikian juga pada saat si terdakwa, si pemohon ini berstatus sebagai tersangka dan bukan sebagai terdakwa. Demikian mungkin sementara dari saya. Iya. Bang Refli, Anda tetap konsisten sepertinya dengan tim Anda, tapi dari Bang Rifai terus juga konsisten mengatakan bahwa banyak hal yang tidak sesuai dengan KUHP baru. Tanggapan Anda seperti apa, Bang? Iya, jadi gini, apa yang kami lakukan itu, saya menghargai ya pendapat rekan Rifai, karena kita kan sama-sama melakukan pembelajaran hukum dan ini KUHP dan KUHP yang baru ya. Jadi paling tidak kami sudah membuktikan di dalam pra-peradilan pertama bahwa dalam hal pra-peradilan yang digunakan adalah KUHP baru. Alat ujinya KUHP yang lama. Kenapa KUHP yang lama? Karena kebetulan ketika kasus ini belum berlakunya KUHP baru itu sudah berjalan terlebih dulu dan itu berdasarkan pasal peralihan sudah dikatakan kan bahwa 361 huruf A bahwa kalau sudah dilakukan penyidikan sebelum ini undang-undang ini berlaku maka digunakan KUHP yang lama. Itu alat ujinya. Tetapi hukum acara pra-peradilannya sendiri menggunakan KUHP yang baru. Sebagai contoh kenapa? Misalnya ketika kasus ini sudah dilimpahkan ke pengadilan, kan sudah dilimpahkan tuh pada tanggal 22 Juni. Ketika diajukan pra-peradilan, maka kemudian proses yang ada di Pengadilan Negeri Jakarta Timur itu stop. Nah, itu menunjukkan bahwa Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur itu menghormati instrumen pra-peradilan yang diatur bahwa ketika ada pihak-pihak ya yang mengajukan pra-peradilan yang memiliki legal standing tentunya, maka pokok perkaranya di stop. Jadi sampai sekarang Mas Roy belum berstatus sebagai terdakwa karena belum proses pendakwaan, belum ada sidang pendakwaan, baru dilimpahkan saja, tetapi belum ada pembacaan dakwaan. Jadi karena itu kami memanfaatkan atau menggunakan instrumen hukum yang baru ini untuk menguji sejauh mana hakim tunduk konsisten dengan tata aturan baru ini. Ternyata hakim tunggal ini tunduk ya, dia menggunakan tata aturan yang baru, tetapi tentu karena penyidikannya sudah dilakukan sebelum KUHP diundangkan, maka batu ujinya tetap KUHP yang lama, tapi hukum acaranya adalah KUHP yang baru. Nah, ini sudah merupakan sebuah putusan. Nah, cuma sayangnya sudah putusan tetapi ngeyel juga masih jaksa dan penyidiknya masih ngeyel. Masih pertama jaksanya masih mengatakan bahwa harusnya pakai KUHP yang lama juga. Padahal kita katakan bahwa berdasarkan teori yang ada bahwa ya yang digunakan yang baru tetapi alat ujinya yang lama. Karena kan kalau kita mau lihat pra-peradilan ini diajukan ketika KUHP baru itu sudah diundangkan. Secara logika hukum maka ya harusnya pakai KUHP yang baru. Bang, intinya berarti Anda optimis ya terkait dengan apa yang Anda dan klien Anda ajukan ya? Iya, kenapa tidak optimis, orang sudah dikabulkan. Jadi mudah-mudahan nanti Senin dikabulkan juga. Karena begini ya. Ini strategi Anda untuk buat timnya Bang Rifai pusing atau seperti apa ini, Bang? Enggak juga ya, kita nggak mau pusing. Mereka kan nggak pusing kan, yang pusing kan sebenarnya kita ya. Kita anggap aja kita yang pusing kan. Karena kalau kita mau jujur, yang namanya pra-peradilan itu kan speedy trial. Bayangkan kita membuat replik itu dikasih waktu cuma 2 jam. Tetapi karena kita ini ingin menguji sejauh mana aparat penegak hukum ini konsisten dengan KUHP yang baru, maka kemudian kita uji dan ternyata
berhasil kan untuk ujian pertama. Nah, ini sekarang ujian kedua. Baik. Jadi, Bang, yang paling menarik adalah sebentar Bang, statement terkait dengan mengulur waktu. Pihak Anda juga bilang bahwa ini menjadi bagian dari strategi begitu ya. Nah, padahal di satu sisi lain tim Anda yang selalu mengatakan bahwa agar persidangan materi pokok ini segera dilakukan dan menghadirkan Joko Widodo di persidangan. Sementara pra-peradilan terus berjalan. Menurut Anda seperti apa, Bang? Jadi begini, sebenarnya not necessary kita kemudian bicara mengenai mengulur-ulur waktu. Yang kita lakukan ini adalah upaya ya memperjuangkan keadilan bagi klien kami. Kalau misalnya di dalam institusi pra-peradilan ini pasal-pasal yang kita uji itu dirontokkan, misalnya penetapan tersangkanya, maka ketika masuk pada pokok perkara kita sudah akan didakwa dengan pasal-pasal yang jauh lebih ringan. Kan misalnya gini, dikabulkan itu bahwa penetapan tersangka pasal 32 ayat 1 tidak memenuhi minimal 2 alat bukti misalnya, maka kan tidak bisa dimasukkan ke dalam dakwaan by teori ya. Lalu pasal 35 seperti itu misalnya. Karena kenapa kita satu-satu begini? Kalau kita terlalu banyak yang kita mintakan, maka secara teoritis susah sekali untuk dikabulkan karena banyak. Sementara persidangannya itu sangat cepat, cuma 1 hari dikasih untuk membuktikan, pihak lawan 1 hari juga, 4 kali sidang kemudian sudah putus kan begitu. Nah, kalau dia satu-satu maka kita akan berkonsentrasi untuk pemenuhan alat bukti baik saksi maupun ahli, dan juga menguji sejauh mana kesiapan penyidik Polda Metro Jaya dan juga penuntut umum untuk menjawab kita. Ternyata dalam kasus pasal 32 ayat 1 mereka keteter. Mereka tidak bisa menghadirkan satu pun saksi padahal kita tantang. Kan mereka mengatakan sudah menghadirkan 148 saksi katanya memeriksa. Tapi dalam abang mereka tidak bisa hadirkan. Baik, Bang Refli, kita tangkap poinnya tapi kita harus jeda dulu sejenak dan kita akan menyimak breaking news dari kita akan simak keterangan dari terkait dengan ledakan amunisi di Madiun. Anda kembali di iNews Sore bersama saya Aya Nufus. Pemirsa, sidang pra-peradilan kedua yang diajukan Roy Suryo terhadap Polda Metro Jaya memasuki agenda penyerahan kesimpulan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Agenda ini menjadi tahapan akhir sebelum Hakim Tunggal membacakan putusan pada 20 Juli mendatang. Sidang pra-peradilan Roy Suryo resmi memasuki tahap akhir dengan agenda penyerahan kesimpulan dari pihak pemohon maupun termohon. Seluruh rangkaian persidangan telah selesai dilaksanakan, mulai dari pembacaan permohonan, jawaban dari Polda Metro Jaya, replik, duplik, pemeriksaan saksi ahli, hingga pembuktian surat. Kesimpulan yang diserahkan hari ini merupakan rangkuman seluruh fakta hukum yang telah terungkap selama persidangan. Roy Suryo berharap hakim dapat mempertimbangkan dengan bijak dan pra-peradilan kedua yang diajukan olehnya dapat dikabulkan. Kesimpulan kita adalah kita susun secara cermat betul. Insya Allah apa yang terjadi atau apa yang sudah berhasil pada saat pra-peradilan yang pertama, yaitu tentang kita berhasil membuat yang namanya penangkapan, penahanan, dan penggeledahan itu menjadi tidak syah. Nah, itu akan kita ulangi lagi insya Allah pada saat pra-peradilan yang kedua ini, yaitu pencantuman pasal 32 Undang-Undang ITE ayat 1 itu insya Allah juga tidak sah. Dengan adanya fakta-fakta ini termasuk fakta-fakta persidangan ahli dan tidak ada saksi di pra-peradilan yang kedua, kami mohonkan kepada Hakim Tunggal itu untuk menggunakan benar-benar pikiran dan kebijakannya. Ya, pemirsa, kuasa hukum Roy Suryo Abdul Ghafur Sangaji akan kembali mengajukan permohonan pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Langkah ini dilakukan untuk menguji dasar penetapan tersangka kliennya dalam kasus tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo terkait Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Kuasa hukum Roy Suryo Abdul Ghafur Sangaji mengajukan gugatan pra-peradilan ketiga untuk mensomasi Polda Metro Jaya secara parsial tentang pasal-pasal penetapan tersangka. Langkah tersebut dilakukan untuk menguji alat bukti permulaan yang menjadi fokus dalam kasus tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo terkait Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Selain itu, permohonan pra-peradilan diajukan secara terpisah untuk setiap pasal yang dijadikan dasar penetapan tersangka.
kami akan mengajukan kembali permohonan pra-peradilan untuk pasal 35 Undang-Undang ITE karena kami ingin melakukan challenging ya atau mensomir ya termohon secara parsial. Pasal-pasal penetapan tersangka itu kami ingin cicil parsial. Kenapa kami ingin cicil parsial? Karena kami ingin menguji alat bukti permulaan yang cukup itu fokus ya. Jadi kami tidak membuat dalam satu permohonan gado-gado ya, tapi kami akan cicil satu persatu dan berdasarkan hukum acara pidana yang hari ini berlaku, tidak ada pembatasan terhadap jumlah permohonan pra-peradilan. Mau 1, mau 2, mau 3, bahkan 100 sekalipun, sepanjang objek yang dimohonkan itu tidak nebis in idem, maka tetap dibenarkan secara hukum acara pidana. Sementara menurut pihak Roy Suryo, diketahui semua saksi yang diperiksa polisi dalam kasus ijazah Jokowi. Tidak ada saksi yang bisa menjelaskan dugaan pidana kaitannya pasal 32 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, pihak bongkar ijazah Jokowi atau Bon Jovi datangi PT UN Jakarta memenuhi panggilan sidang gugatan Universitas Gadjah Mada terkait status ijazah Presiden RI ke-7 Joko Widodo. Sebelumnya, status ijazah Jokowi diputus sebagai informasi publik yang bisa diakses masyarakat. Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta kembali menggelar sidang gugatan keberatan yang diajukan Universitas Gadjah Mada terhadap pihak bongkar ijazah Jokowi atau Bon Jovi. Gugatan ini merupakan respon atas putusan Majelis Hakim Komisi Informasi Pusat terkait status ijazah Presiden ke-7 RI Joko Widodo yang diputus sebagai informasi publik. Sidang dengan agenda pemeriksaan saksi ini menjadi persidangan terakhir sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan. Pihak Bon Jovi menghadirkan saksi ahli hukum yang juga merupakan mantan Hakim Konstitusi RI periode 2003-2008 Marwarar Siahaan. Kehadiran Marwarar bertujuan untuk mempertegas posisi mereka terkait gugatan keberatan UGM. Pihaknya menilai permohonan keberatan yang diajukan UGM ke pengadilan sudah kadaluarsa. Yang kedua, yang saya garis bawahi dari yang keterangan ahli tadi, apa yang diputuskan oleh Majelis Hakim KIP itu sudah benar, yakni Majelis Hakim KIP mengabaikan batas waktu terlambat bagi kami untuk mengajukan permohonan. Menurut Majelis Hakim KIP bahwa keterlambatan kami mengajukan permohonan itu. Hukum itu tidak lagi badan hukum publik negara. Oleh karena itu, kalau dia mengajukan keberatan di dalam hal ini dikatakan di tempat kedudukannya di pengadilan negeri. Ini menjadi persoalan yang akan terjadi. Kita lihat nanti dalam putusan hakim. Sidang gugatan ini merupakan kelanjutan dari putusan KIP pada April 2026. Dalam putusan tersebut, Majelis Hakim KIP mengabulkan permohonan Bon Jovi dan menyatakan bahwa ijazah Jokowi merupakan informasi publik yang boleh diakses masyarakat. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Roy Suryo dilaporkan ke Polres Metro Jakarta Selatan atas dugaan pencemaran nama baik dan fitnah oleh Ketua Umum Gibran Nisti. Informasi saat lagi tetaplah bersama kami. Dan itu ada legalisasi. Kemudian ada ijazah S2, MTes, UGM asli juga ini. Pemirsa, anggota BPK Bobi Rizaldi penuhi panggilan KPK sebagai saksi dalam dugaan kasus suap yang menjerat Bupati Muara Enim nonaktif Edison. Hadir hari ini. Nggak ada bawa berkas apa? Bobi Rizaldi memenuhi panggilan KPK dan tiba pada pukul 9:55 waktu Indonesia Barat. Bobi diperiksa sebagai saksi terkait kasus dugaan suap temuan audit BPK yang menjerat Bupati Muara Enim nonaktif Edison. Pemanggilan ini setelah sebelumnya KPK menggeledah rumah pribadi Bobi Rizaldi pada Selasa lalu. Dalam penggeledahan tersebut, juru bicara KPK Budi Prasetyo menyebut KPK mengamankan sejumlah barang bukti elektronik. Oh iya, yang biru ini. Penggeledahan hari ini penyidik menemukan dan melakukan penyitaan terhadap barang bukti elektronik, di mana dalam penggeledahan ini tentu nanti juga akan dilakukan ekstraksi terhadap beberapa BBE tersebut. Ya, tentunya dalam penggeledahan ini juga penyidik mendapatkan petunjuk ya untuk kemudian berkeyakinan melakukan penggeledahan untuk mencari
bukti-bukti tambahan yang dibutuhkan untuk mengungkap perkara ini menjadi terang benderang. Komisi Pemberantasan Korupsi kembali menggeledah rumah milik Bupati Sukoharjo nonaktif Etik Suryani yang berada di Kota Solo. Dalam penggeledahan tersebut, pemirsa, penyidik KPK menyita 2 koper hitam dari dalam rumah. KPK kembali mendatangi rumah Bupati Sukoharjo Etik Suryani yang berada di Kampung Jagalan Lawean, Solo, Jawa Tengah. Di rumah inilah tempat Bupati Etik diduga menyimpan emas 2,5 kg. Penggeledahan tersebut berkaitan dengan kasus dugaan pemerasan perangkat daerah yang menyeret Etik Suryani. Selain itu, di lokasi penggeledahan terdapat sejumlah personel kepolisian yang berjaga. Dalam penggeledahan tersebut, penyidik KPK menyita 2 koper hitam dari dalam rumah. Kita ke informasi lain, pemirsa. Sidang lanjutan perkara Dr. Tifa kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Kamis siang. Dalam sidang ketiga ini, Jaksa Penuntut Umum membacakan tanggapan atas eksepsi atau nota keberatan yang diajukan pihak terdakwa. Dalam persidangan, Jaksa meminta majelis hakim menolak seluruh eksepsi yang diajukan tim kuasa hukum Dr. Tifa. Menurut Jaksa, surat dakwaan telah disusun secara cermat, jelas, dan lengkap sesuai ketentuan KUHAP. Jaksa juga menilai sejumlah keberatan yang diajukan pihak terdakwa telah masuk ke dalam pokok perkara. Usai mendengarkan tanggapan Jaksa, majelis hakim menunda persidangan dan akan membacakan putusan sela pada sidang berikutnya. Melalui putusan tersebut, hakim akan menentukan apakah eksepsi terdakwa diterima atau ditolak. Apabila ditolak, persidangan akan berlanjut ke tahap pemeriksaan saksi dan pembuktian. Nah, jadi kemudian yang paling penting tadi sudah disampaikan pada perkara ini ya, pada sidang hari ini yang paling penting sebetulnya adalah sesi yang terakhir ya teman-teman ya, masyarakat Indonesia. Anda semua bisa melihat betapa enggannya, betapa tidak maunya Jaksa Penuntut Umum menyerahkan berita acara BAP dari ahli ya sebanyak 26 orang ahli yang dihadirkan oleh Polda Metro Jaya. Padahal 26 ahli itu resumenya ada, tetapi di BAP mereka tidak ada. Ini sudah sidang ketiga. Karena seharusnya sebelum sidang berjalan pada sidang pertama itu BAP sudah diserahkan kepada kami lengkap, selengkap BAP yang diterima oleh hakim. Tapi kami sudah meminta 3 kali, melalui surat sudah kami minta, melalui sidang juga kami minta, sampai sidang yang ketiga ini BAP yang kami terima itu belum lengkap juga dan itu jantungnya. Sebanyak 15 teman masa kuliah Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo akan dihadirkan menjadi saksi di persidangan kasus ijazah dengan terdakwa Roy Suryo dan Dr. Tifa. Saksi-saksi yang akan dihadirkan adalah rekan satu angkatan, satu fakultas, bahkan teman satu kelas Jokowi saat kuliah di UGM. Belas teman masa kuliah Presiden ke-7 RI Joko Widodo akan dihadirkan menjadi saksi di persidangan kasus ijazah dengan terdakwa Roy Suryo dan Dr. Tifa. Saksi-saksi yang akan dihadirkan adalah rekan satu angkatan, satu fakultas, bahkan teman satu kelas Jokowi saat kuliah di UGM. Para saksi yang akan hadir bukan merupakan perintah Jokowi, melainkan inisiatif dari teman-temannya sendiri. Teman-teman Bapak kompak untuk memberikan keterangan yang lebih firm. Dan tentunya apa yang diberikan keterangan dari penyidik sampai pengadilan, itulah yang akan kita sampaikan ke publik. Bahwa hal ini kan kita lihat betul-betul terjadi storyteller yang ditata rapi, seolah-olah Pak Jokowi adalah seorang yang tidak berkuliah lah, jasa palsu lah. Kita tepis semua. Ade juga menambahkan kehadiran para saksi ini adalah bentuk perlawanan terhadap narasi bohong atau hoax yang selama ini menyerang latar belakang pendidikan Jokowi. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan.
Baik pemirsa, kita akan lanjutkan dialog pada sore hari ini dengan Refli Harun dan juga Rifai. Selamat sore Pak Abang, masih bergabung bersama kami? Iya, masih. Ya. Baik, tadi terima kasih atas penyampaiannya Bang Refli. Saya ke Bang Rifai karena waktu kita sudah tidak banyak lagi. Bang, terkait dengan sidang pra-peradilan yang sepertinya ini tidak akan hanya 3 saja babaknya, mungkin akan banyak lagi. Kalau dari Anda sendiri seperti apa? Karena kalau dari Anda yang sampaikan secara konsisten, Pak Jokowi akan hadir di persidangan pokok nanti. Ya, pertama perlu disampaikan bahwa dengan pengajuan pra ketiga kan semakin terbukti dugaan kami bahwa ini untuk mengulur-ulur perkara yang berarti kok tidak confidence Bang Roy maju dalam persidangan dengan segala pembelaannya. Apalagi kalau tadi disampaikan argumen bahwa terdakwa belum menerima panggilan. Sesuai ketentuan KUHP, pada saat berkas dilimpahkan oleh jaksa ke pengadilan, tentunya terdakwa atau penasihat hukumnya sudah menerima tembusan salinan pengiriman berkas termasuk dakwaan, yang artinya secara yuridis sudah tahu adanya pelimpahan berkas ke pengadilan karena itu ketentuan KUHP. Lalu kedua, kalau mempersoalkan juga pasal-pasal yang tertentu dalam dakwaan, sebenarnya kalau kita lihat berbagai jurisprudensi Mahkamah Agung yang konsisten selama ini terkait itu kan sudah ada kaidah hukumnya bahwa jaksa memiliki hak penuh untuk mencantumkan dakwaannya, baik secara alternatif, kumulatif, subsidiar, dan itu nanti tinggal dibuktikan di sidang. Kalau tidak terbukti kan berarti dibebaskan. Jadi tidak bisa juga terdakwa mengatur-ngatur pasal yang didakwakan. Baik, jadi intinya adalah harus ada pembuktian ya Bang Rifai ya. Yang terakhir terpenting. Singkat saja Bang. Hakim segera bersikap dengan tegas, jangan sampai justru pemahaman KUHP ini digunakan secara keliru dan kedepannya menjadi presiden buruk, diikuti oleh para tersangka di seluruh Indonesia mengajukan pra berulang-ulang manakala berkas akan disidangkan. Jadi di sini kami harapkan hakim memberikan satu pedoman yang bisa jadi Bang Refli silakan untuk sebelum penegakan hukum. Demikian. Ya, jadi begini ya. Intinya saya Bang boleh. Kalau kita diberikan fasilitas oleh undang-undang dan kita menggunakan, itu adalah hak kita. Jadi orang lain kemudian tidak boleh mengurangi hak tersebut. Kecuali itu tidak ada di undang-undang. Nah, undang-undang sudah mengatakan kalau kita mengajukan pra-peradilan, maka perkara pokok tidak boleh disidangkan. Nah, itu yang kemudian kita gunakan sebagai sebuah kemewahan dalam tanda kutip di KUHP yang baru ini. Begitu. Baik, kami tangkap poinnya. Terima kasih Bang Refli dan juga Bang Rifai atas waktu Anda pada sore hari ini. Selamat beraktivitas kembali. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto menyaksikan peletakan batu pertama proyek abadi gas blok Masela yang berlokasi di Pulau Tanimbar, Maluku. Informasinya usai jeda, tetaplah bersama kami.